Iya, shalom saudara, selamat malam. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat luar biasa, dan tetap setia untuk mencari Tuhan. Saya mau mengucapkan selamat malam untuk semua yang sudah hadir bergabung di Mesbah Doa dari Sabang sampai Merauke. Apapun keadaan kita tetap mau berkata Tuhan itu baik. Tetaplah setia sebab Dia Tuhan yang setia. Mari kita mau siapkan hati kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak buat malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan menyertai kami. Kami mengucap syukur kalau kami boleh terus mengalami anugerah Tuhan di hidup kami. Kami percaya Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Karena itu kami hanya mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Sebab Engkau yang pegang kendali atas hidup kami, bahkan nafas hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan iman kami mau berkata malam hari ini, Engkau pemilik hidup kami, Engkau berdaulat atas hidup kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah lebih lagi dengan iman katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku Engkau yang menentukan setiap jalan-jalan kami. Ajar kami menurut dalam firman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami Tuhan. Karena itu kami mau terus Tuhan taruh iman kami kepada Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Mari saudara sekali lagi angkat imanmu, angkat hatimu, katakan dengan iman pada Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan.
percaya Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Engkaulah Raja yang pegang kendali atas setiap hidup kami Tuhan. Engkau berdaulat dalam hidup kami Bapa. Engkau yang sanggup mengendalikan segala-galanya. Kami berserah penuh. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya anugerah-Mu. Kami tahu pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan. Dengan sayap-Mu kami terbang tinggi, sebab Engkau yang menopang kami, memberikan pertolongan-Mu kepada kami Tuhan. Bahkan di tengah badai hidup, kami tidak akan pernah menyerah, sebab Tuhan yang menopang kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menjadi kekuatan bagi kami hari-hari ini. Dengan iman kami mau berkata, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan, Kau perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku. Haleluya. Kami tahu tidak ada tempat lain kami datang ketika kami menghadapi badai hidup, persoalan di hidup kami. Engkau satu-satunya tempat perteduhan kami Tuhan. Engkau satu-satunya tempat kami datang merendahkan diri di bawah kaki-Mu Tuhan. Ajar kami dibentuk oleh setiap proses yang sedang kami alami hari-hari ini. Ajar kami untuk mau dibentuk oleh Tuhan menjadi indah serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Kami tahu setiap proses, bahkan pencobaan, persoalan yang kami hadapi membuat kami menjadi indah. Kami tahu semua proses itu Tuhan membentuk setiap kami Tuhan. Kami percaya hanya di dalam Engkau ada kekuatan yang baru. Dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali yang semakin hari semakin kuat. Bahkan mengatasi badai hidup. Kami akan menikmati semua itu sebagai proses yang Tuhan izinkan terjadi. Kami tidak akan menjadi lemah tetapi menjadi kuat. Sebab Engkau yang menopang kami, Engkau yang memberikan kami kekuatan-Mu Tuhan. Bagian kami hanyalah mempercayai Engkau, mempercayai kuasa-Mu yang dahsyat, serta terus berkata Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan
kekuatan kami Tuhan, dan perlindungan bagi kami. Dengan sayap pertolongan-Mu di tempat mana tinggi, Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, bawa kami Tuhan lebih lagi mengerti rencana-Mu, mengerti kehendak-Mu. Biar Engkau terus mengubah kami, biar Engkau terus mengubah hati kami, mengubah karakter kami Tuhan, semakin berkenan di hadapan-Mu, agar kami membawa ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Ubah hati dan hidup kami Tuhan menjadi seperti yang Tuhan mau. Kami berserah hari ini di hadapan Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari lebih lagi katakan, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Lebih lagi saudara, mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan pada Tuhan, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, kami mau jadi seperti-Mu, seperti-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan.
bentuk hidup kami, ubah hati kami menjadi seperti-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami, ubah setiap kami Tuhan, dari sehari ke sehari. Bahkan biar kebenaran firman-Mu terus menuntun langkah hidup kami, untuk terus menjadi seperti yang Tuhan mau. Bukan apa yang kami mau, tapi apa yang Tuhan mau. Biar Engkau berbicara malam hari ini kepada setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Sampaikan kebenaran yang murni bagi setiap kami umat-Mu, supaya hidup kami dipersiapkan menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua. Kami kedapatan layak Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Iya, shalom saudara, kita akan melanjutkan pembacaan kita malam hari ini. Ya, kita sekarang sudah sampai di Yesaya. Dan saya percaya saudara masih di kitab Yesaya, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang firman-Nya selalu baru, setiap hari selalu baru. Ya, karena itu saudara, jangan pernah berhenti untuk mencari Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang rindu terus dibentuk, terus diubahkan, dan terus disempurnakan menjadi seperti yang Tuhan mau. Ya, kita sekarang sudah sampai di Yesaya 58, kemarin kita akan lanjutkan, tapi sebelumnya saya mau bacain kesaksian. Ya. Shalom Ibu Debbie. Saya seorang ibu rumah tangga dari Batam. Sekarang saya dan suami dirawat di rumah sakit karena corona. Saya mau bersaksi bagaimana Tuhan Yesus tetap memelihara walau saya dan suami harus dirawat karena corona. Dengan gejala batuk-batuk, sakit kepala, flu, demam pada awalnya. Tapi puji Tuhan, sekarang kondisi kami jauh lebih baik karena pertolongan Tuhan. Kuasa perkataan firman yang selalu kita ucapkan itu punya dampak kuasa yang luar biasa. Jauh sebelum ada pandemi ini, Bu, saya memang selalu membaca firman Tuhan dengan suara yang kencang. Ya, agar setan juga mendengar. Ya, tapi sesungguhnya yang terpenting agar diri saya sendiri mendengar. Karena firman Tuhan berkata iman itu timbul dari pendengaran, ya. Hati jadi memahami, pikiran jadi tunduk. Saya suka mengulang-ulang ayat firman Tuhan yang secara rutin saya ucapkan setiap hari untuk menguatkan diri saya. Kami sekeluarga juga setiap hari ikut mesbah doa, Bu. Awalnya saya yang menemukan di YouTube khotbah-khotbah Ibu. Lalu saya ikut mesbah doa, baru setelah itu suami ikut bergabung dan anak-anak juga ikut. Begitu suami dan saya dinyatakan kena corona, jujur awalnya saya bingung. Anak-anak saya harus bagaimana? Tapi kami bersyukur ada keluarga yang mau bersedia menjaga mereka. Jujur Bu, saya takut ya karena harus mengalami corona. Ya, tetapi sebab Ibu Debbie selalu berkata juga, saya ingat Ibu Debbie selalu berkata, hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Bisa saja kita mati bukan karena corona, tapi karena hal lain kita bisa dipanggil Tuhan. Jadi saya mulai belajar berpikir positif. Jadi dari mulai gejala timbul sampai konfirmasi kena dan masuk ke rumah sakit saya dan suami, kami tidak takut. Tapi kami selalu berdoa dan membaca Alkitab serta ikut mesbah doa setiap malam di rumah sakit di ruang isolasi, saudara ya. Saya melihat sendiri kuasa perkataan firman yang diucapkan, ya. Jadi kita menjadi kuat, timbul iman dan pengharapan pada Tuhan Yesus. Jauh sebelum pandemi ini saya sudah selalu mengucapkan firman Tuhan. Ya, dan melatih diri, ya. Rugi besar kalau kita mengaku pengikut Kristus tapi kita masih jadi orang penakut. Kita akan ditertawakan oleh iblis. Saya sendiri sangat rindu mengalami Tuhan dalam hidup saya. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa dan mujizat. Jadi rugi benar Bu kalau hanya orang lain yang mengalami Tuhan dan saya tidak. Maka apapun yang terjadi dalam hidup ini saya selalu datang pada Tuhan, saya curahkan di hadapan Tuhan. Ya, terkadang juga sampai menangis seperti yang Ibu Debbie selalu katakan, harus berdoa sendiri.
mengalami Tuhan sendiri dan jangan titip doa. Amin. Ya, puji Tuhan, banyak yang sudah mempraktekannya dan mengalami Tuhan. Makanya yang masih titip doa ya nanti didengarin saudara ya. Terima kasih Ibu dengan khotbah-khotbah Ibu. Dan dengan adanya mesbah doa serta mesbah syukur ini sangat membantu kami untuk mengenal Tuhan dengan benar. Juga membentuk karakter saya dan suami semakin bertumbuh menjadi pribadi yang terus bernilai, bersyukur dan beriman serta terus dibenarkan. Dan dijamin oleh Tuhan untuk masuk ke dalam kekekalan saat Kristus menyatakan diri bagi umat Tuhan nanti. Doa kami Ibu Debbie dan keluarga akan ditambahkan hikmat, marifat, kuasa perkataan, mujizat dari Tuhan Yesus untuk menjangkau Tuhan di Indonesia dan juga sampai ke bangsa-bangsa. Iya saudara, kita tidak perlu takut apapun saudara hari-hari ini ya. Jadi kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang ajaib dan hebat. Bagaimana ibu ini dan keluarganya mengalami Tuhan. Bahkan lewat mesbah doa mereka bertumbuh satu keluarga. Setiap malam mengikuti mesbah doa, bukan hanya itu, karakternya diubahkan. Dan ibu ini telah mempraktekkan bagaimana untuk mempraktekkan imannya. Ya, ketika dia kena corona ya, dia justru bersaksi, menguatkan imannya untuk tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Bahwa kita ini mati bukan hanya karena corona, bisa sebab hal lain kalau sudah waktunya. Tapi kalau belum waktunya ya, saya bersyukur saudara mendengar kesaksian-kesaksian orang-orang yang terus mempraktekkan firman Tuhan yang setiap malam mereka dengar di mesbah doa. Jangan takut, hidup mati di tangan Tuhan, perkatakan firman. Ya, bukan cuma supaya diri kita sendiri mendengar, biar iblis juga mendengar. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Bu, bagaimana caranya menaklukkan pikiran? Seringkali pikiran saya ini melayang-layang kemana-mana. Saya bilang, perkatakan firman, pikirkan firman, kita harus berperang. Ya, bukan hanya berserah kepada Tuhan, nomor 1 berserah, tapi nomor 2 berperang saudara. Karena iblis tidak akan pernah rela melihat saudara bertumbuh dalam firman Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan sekarang, terima kasih Bu kesaksiannya dari Batam. Kita akan melanjutkan sekarang firman Tuhan masih dari Yesaya 58. Kemarin kita sampai di ayat yang keempat ya, sekarang yang kelima. Iya, ya. Jadi kemarin kita sudah belajar saudara, ya, mereka itu bangsa Israel membawa kesalehan palsu. Dan mereka berkata, kenapa Tuhan kami berpuasa tidak kau dengar, kami merendahkan diri tidak kau jawab. Kenapa dan kenapa? Tapi Tuhan berkata, kamu tuh berpuasa tapi sambil berkelahi, berantem, memukul dengan tinju. Ya, dan dengan caramu berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang maha tinggi. Ya, sungguh ayat 5 berkata, sungguh inikah berpuasa yang kau kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala, ya. Seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan di hadapan Tuhan? Ya, mereka berpuasa saudara, ya, dengan memakai baju, ya. Mereka bersungguh-sungguh inikah yang kau sebut puasa yang kukehendaki dengan mengadakan hari merendahkan diri. Ya, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, membentangkan kain karung, ya, dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh inikah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Ya, secara fisik memang mereka kelihatannya merendahkan diri. Ya, pakai kain kabung, ya, kain abu, karung, ya, duduk di abu untuk merendahkan diri. Tapi firman Tuhan bilang, sungguh yang seperti itukah yang kau sebut hari merendahkan diri di hadapanku? Apakah yang seperti itukah yang aku berkenan, kata firman Tuhan? Ya, ayat yang ke-6. Tuhan berkata, bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, ya.
Saudara, mereka berpikir dengan mereka melakukan puasa secara lahiriah, ya apa yang dilihat, tindakan mereka, tidur di abu, ya mereka pikir dengan seperti itu mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan bilang bukan itu yang aku mau. Ya berpuasa yang aku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Berpuasa yang benar yang pertama itu untuk apa? Melepaskan diri dari ikatan belenggu-belenggu dosa. Ya, kita harus melepaskan diri dari ikatan belenggu-belenggu dosa. Ya, kalau kita ini orangnya pemarah, suka bicara kotor, ya. Saya dulu pertama kali bertobat, saya berdoa puasa untuk minta pada Tuhan karakter saya diubahkan. Karena sebelum bertobat karakter saya ini hancur, saudara. Ya, tapi saya berdoa puasa, saya bilang Tuhan aku hari ini berpuasa. Aku gak mau jadi orang yang marah-marah, jadi orang yang emosi, kata-kata kotor. Aku gak mau jadi orang yang suka ngambek, merajuk, ya aku gak mau. Saya berdoa puasa, melepaskan belenggu-belenggu amarah, melepaskan belenggu-belenggu kekecewaan, melepaskan belenggu-belenggu ya kenajisan, percabulan, apa yang hari ini masih mengikat saudara. Belenggu apa? Ya saya bersyukur orang-orang mulai berkata, Bu saya mau berhenti merokok, Bu saya mau dilepaskan dari ikatan ini, Ibu saya mau bertobat. Banyak yang WA kepada saya, ibu saya seorang homoseksual, ibu saya seorang pelakor, ibu banyak saudara. Ya, dan mereka mulai bertanya bagaimana cara berpuasa yang benar. Ya, dan saya suruh membuka di Yesaya 58 ini. Saya juga sudah ada video khotbahnya tentang Yesaya 58 ini. Kalau saudara mau mendengarkan lagi, saudara bisa klik doa puasa Debbie Basjir di YouTube ya. Itu nanti akan keluar bagaimana cara kita berdoa puasa yang benar di hadapan Tuhan sesuai firman Tuhan. Saudara bisa ketik doa puasa Debbie Basjir. Ya, itu saya membahas ya Yesaya 58 ini. Tuhan berkata, ya yang aku inginkan bukan dari gaya lahiriamu engkau merendahkan diri tidur di abu. Bukan itu merendahkan diri. Ya yang aku inginkan adalah aku kehendaki yaitu engkau berpuasa supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Akui semua dosamu. Dan tinggalkan, lepaskan dirimu dari belenggu-belenggu yang mengikat engkau hari-hari ini. Buang semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Buang semua hal yang tidak berkenan di hadapan Bapa supaya kita bisa mengalami ya kemerdekaan dari Tuhan, supaya kita bisa mengalami ya yang namanya hidup dalam perkenanan Tuhan. Ya bukan seperti itu kata Tuhan yang aku kehendaki itu engkau membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali kuk. Ya, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Tuhan memanggil setiap kita juga untuk menolong dan membebaskan mereka yang teraniaya. Mereka yang terikat di dalam dosa, mereka juga yang terikat dengan belenggu kelaliman. Ayo tugas saudara, lihat ladang di sekelilingmu sudah menguning. Ya, Tuhan mau supaya kita ini menolong orang. Ya, membawa mereka juga datang kepada Tuhan. Ya, ayat yang ke-7 berkata, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Saudara, apa yang Tuhan mau dari kita? Engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar. Hidup ini harus berbagi. Mungkin sebagian orang berkata, aku ini miskin Bu, aku enggak punya uang, bagaimana aku harus berbagi? Saya mau bilang, ya untuk bisa jadi berkat enggak usah tunggu kaya. Kita bisa menjadi berkat. Ada banyak orang-orang yang ya berpikiran, saya ini kan enggak punya apa-apa Bu. Selalu ada hal yang bisa kita bagi dengan orang lain. Ya, jangan selalu punya alasan ya. Bagaimana kita bisa melatih diri kita tidak terikat dengan cinta uang, dengan apapun. Mari belajar memberi. Ya, kepada orang yang lapar yang ada di sekeliling kita. Ya, kita belajar. Saya ini saudara, ya saya suka menabur. Ya, saya bersaksi ini bukan untuk kesombongan, tapi ketika kita taat pada firman.
Bukan ketika saya punya uang saya menabur. Dari dulu-dulu pun ya saya masih berkekurangan. Saya belajar untuk menabur dan sampai hari ini saya mau bersaksi pada saudara, Tuhan itu pelihara kami sekeluarga. Iya. Bahkan di salah satu khotbah saya mungkin saudara mendengar saya bersaksi bagaimana ya saya tinggal punya uang 50.000, ada orang bukan agama Kristen datang kepada kami pinjam 50.000. Susu anak saya besok habis. Ya, di situ saya bergumul. Orang itu berkata anaknya demam, malam itu juga harus dibawa ke dokter, ke klinik, periksa nggak ada uang. Pinjam 50.000, saya tinggal punya 50.000. Ya, tapi saya belajar firman Tuhan berkata kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok nggak usah dipikirin, kasih aja dia dulu. Ya, berat saudara, ya. Memberi yang terbaik itu bukan dengan senyum, dengan air mata, namanya juga berkorban. Ya, seringkali berat bagi kita. Tapi kalau itu kehendak Tuhan, belajar lakukan. Ya, apa yang Tuhan mau? Ya, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu, belajar hidup berbagi supaya hidupmu juga dipelihara. Ada orang-orang yang hidup pelit, kikir, yang nggak pernah berbagi. Orang kikir nggak masuk surga loh saudara, kata firman Tuhan. Ya, makanya jangan kikir-kikir, amin. Ya, aminkan pada diri sendiri. Tolong lihat kalau ada suami yang kikir, istri yang kikir, ngomong, denger tuh, jangan pelit, jangan kikir. Ya, bagaimana hidup kita bisa diberkati dan disertai Tuhan. Ya, enggak boleh kikir. Tuhan bilang tidak akan masuk dalam kerajaan sorga orang yang kikir. Ya, belajar berbagi. Ada begitu banyak orang di sekeliling kita yang layak menerima kebaikan kita. Ya, mari kita bantu orang yang kesusahan, terutama yang lapar. Ya, terutama membantu mereka yang tidak bisa makan. Ya, sampai hari ini ya kami juga terus melakukan sekeluarga ya, membagikan sembako kepada orang-orang di sekeliling yang berkekurangan. Ya, dengan memberi kita tidak mungkin miskin. Ya, ada orang menghemat secara luar biasa tapi terus berkekurangan. Ya, akhirnya minta sana minta sini. Tetapi ada orang yang ya terus menyebar harta, terus diberi Tuhan kelimpahan. Tuhan berjanji kalau kita ini sungguh-sungguh takut Tuhan dan hidup mau memecah rotimu bagi orang yang lapar. Lihat sekelilingmu orang-orang yang membutuhkan. Ya, bukan untuk dilihat orang, kita lakukan karena Tuhan yang melihat apa yang kita perbuat, saudara. Ya, firman Tuhan berkata kalau engkau membawa ke rumahmu orang miskin, ya, dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberikan dia pakaian. Artinya apa? Bukan hanya perkataan kita, tapi kita belajar melakukan firman Tuhan. Ayat yang ketujuh, masih ayat yang ketujuh, ya, ayat 8 sekarang. Pada waktu itu terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Waktu kita taat melakukan firman, yang pertama tadi apa? Melepaskan diri dari belenggu-belenggu dosa, bertobat meninggalkan segala kejahatan, dosa kelaliman, ya, dosa apapun yang kita hidupi, ya. Lalu yang kedua, ketika kita ini hidup menjadi berkat, berbagi bagi orang-orang di sekeliling kita, ya, tidak pelit dan kikir, terus hidup bagi diri sendiri. Hari Minggu kemarin saya sampaikan firman garam yang tawar. Ya, pernah terjadi di salah satu kota di Sidon, ada garam dalam jumlah besar dalam gudang menjadi tawar. Kenapa? Karena disimpan selama 20 tahun di gudang, diselundupkan. Ya, karena takut pada waktu itu pemerintah akan menangkap. Ditaruh di gudang yang bawahnya itu tanah, tidak ada lantainya. Setelah dalam waktu puluhan tahun ternyata garam itu menjadi tawar. Tidak ada gunanya, dibuang dan diinjak orang. Ya, mari hidup kita ini harus menjadi berkat, ya. Jangan cuma pikir diri sendiri, aku. Ada orang Kristen yang hidup egois, cuma mikir aku. Untungku, berkatku, hidupku, keluargaku, anuku, semua aku. Dan tidak pernah berpikir itu gambaran garam yang tawar tuh seperti itu. Kita ini orang Kristen yang hidup di gudang cuma bagi diri sendiri, tapi tidak pernah berdampak bagi orang, jadi tawar. Ya, ayat ini berkata ketika kita menjadi berkat bagi orang, kita hidup dalam kekudusan, mematahkan belenggu, memecah-mecah roti, memberi pakaian pada orang miskin, memberi makanan pada orang miskin. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar.
Wow, ada waktunya Tuhan itu mengangkat hidup kita, memuliakan kita, menjadikan hidup kita terang yang bercahaya seperti fajar. Waktu kita melakukan semua firman Tuhan ini, saudara. Ya, Tuhan berkata, saat itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Ya, dan kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan ya menjadi barisan belakangmu. Ingat saudara, jangan jalan terbalik. Orang Kristen yang benar berjalan itu barisan depannya itu adalah kebenaran. Dan di barisan belakang mengikuti dia itu kemuliaan. Kemuliaan berbicara tentang berkat, promosi, kemuliaan juga berbicara tentang hal-hal yang enak bagi kita. Jangan hanya mengejar kemuliaan, tapi menjadikan kebenaran di barisan belakang. Jadi yang benar itu, barisan depan itu kebenaran. Baru kemuliaan mengikuti. Kalau saudara hanya mengejar kemuliaan dan membiarkan kebenaran di belakang, berarti engkau sedang berjalan terbalik, lagi mundur. Tapi jadikan kebenaran menjadi barisan depanmu, maka kemuliaan Tuhan akan menjadi barisan belakangmu, mengikuti. Yesus berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, tapi Tuhanmu, Bapamu tahu engkau membutuhkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkannya kepadamu. Ayat yang kedua, ayat yang ke-10, ayat yang ke-9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Wow, ya, sering kali kita nih memanggil tapi nggak dengar jawaban. Dan firman ini berkata apabila kita memanggil lalu Tuhan akan menjawab. Kenapa? Karena engkau melakukan firman Tuhan. Ya, karena engkau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, bukan telingaku kurang tajam, bukan tanganku kurang panjang. Dosamu itu yang menjadi menghambat yang baik daripadamu terjadi. Tapi ketika engkau melakukan semua firman Tuhan ini berkata, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Karena engkau tidak membawa kesalehan yang palsu. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Wow, enggak saudara? Kita semua rindukan ketika kita berteriak minta tolong, Tuhan berkata, ini aku anakku. Kalau Alkitab yang menuliskan seperti itu, ini berarti ya dan amin. Kalau sampai hari ini doa kita belum dijawab, mari kita terus introspeksi diri. Apa Tuhan yang perlu harus aku benarin lagi dari hidupku? Terus bentuk aku sampai aku ini menjadi orang yang berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Ini wow banget. Tuhan berkata, engkau akan berteriak minta tolong. Ya, dan Tuhan akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Waktu kita hidup dengan rendah hati, jangan lagi memasang kuk kepada orang lain. Jangan menunjuk-nunjuk orang lain, lalu memfitnah orang lain. Ya, hidupmu tidak akan diberkati kalau engkau memfitnah. Ya, menunjuk dengan jari. Bertobat saudara. Ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau ingini sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Wow, saudara ya. Kalau kita ini mau sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, melakukan firman, ya, kita menyerahkan kepada orang lapar apa yang kita ingini. Sebenarnya aku juga lapar. Ya, kayak yang saya saksikan. Sebenarnya saya juga butuh uang 50.000 untuk beli susu anak saya. Tapi dia lebih butuh karena anaknya panas, demam. Ya, saya menyerahkan itu bagi dia. Ya, ketika engkau menyerahkan bagi orang lain apa yang kau ingini sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ya, kemarin kita nyanyi, jalan hidup orang benar semakin terang di dalam firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Ya, ini lagunya, ini ayatnya saudara. Ya, seperti rembang tengah hari. Ayat 11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudara, ya luar biasa apa yang Tuhan janjikan.
Ya, kita akan seperti Tuhan menuntun kita senantiasa. Dia akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Seperti engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ayat 12 yang terakhir. Engkau akan membangun reruntuhan yang bersudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok, yang menembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Wow, kita akan menjadi orang-orang yang membawa perubahan hidup bagi orang lain. Saya bersyukur saudara kalau banyak mendapat kesaksian, saudara banyak diubahkan karena mesbah doa, saudara mendengarkan firman. Teruslah saudara, itu yang Tuhan inginkan. Saya bersyukur kalau hidup saya boleh berdampak bagi banyak orang, semua karena Tuhan pakai anugerah Tuhan. Tapi biarlah kita terus mau meninggikan Tuhan sebab hanya Dia yang layak untuk ditinggikan. Kita mau terus berkata kepada Tuhan bahwa Dialah satu-satunya Allah kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini saudara. Kita mau menyatukan hati masuk dalam hadirat Tuhan. Biar senantiasa kita mau berkata pada Tuhan, ubah hati kami Tuhan, ubah hidup kami Tuhan. Kami mau senantiasa hidup dalam pertobatan-Mu Bapa, agar kami memperoleh perkenanan Tuhan di hidup kami. Kami tidak ingin membawa ibadah yang palsu, tapi kami ingin membawa ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Persembahan hidup yang dikuduskan, yang bertobat di hadapan Tuhan. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau terus membentuk kami menjadi seperti-Mu Tuhan. Kami rindu Bapa, Engkau Tuhan melepaskan belenggu-belenggu kelaliman di hidup kami. Waktu kami datang dan kami mau, maka Tuhan akan memampukan. Kami mau untuk diubahkan. Bahkan hari-hari ini kami mau disempurnakan. Semua karakter yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kami mau buang. Kami mau putuskan semua belenggu-belenggu amarah, semua belenggu-belenggu kenajisan, percabulan, semua ikatan dosa di hidup kami. Tuhan, hamba berdoa secara khusus bagi setiap mereka yang terikat dengan ikatan-ikatan dosa. Mereka yang terus berjuang, yang ingin keluar dari semua ikatan dosa Tuhan. Mereka yang ingin lepas dari semua tekanan hidup, bahkan semua belenggu-belenggu kelaliman yang mengikat setiap anak-anak-Mu, dan mereka yang datang Tuhan dan berkata, aku mau dilepaskan dari kepahitan, amarah, kebencian. Aku mau dilepaskan Tuhan dari kenajisan, percabulan, rokok, minuman keras, homoseksual, lesbian. Tuhan tolong Bapa setiap kami yang berseru kepada-Mu, lepaskan dalam nama Yesus. Ketika kami datang dengan sikap hati yang benar untuk berubah, maka Tuhan terlebih rindu untuk melepaskan kami. Dalam nama Yesus Tuhan ada kelepasan. Bahkan kami terus berdoa Tuhan, membawa semua hidup kami dalam rumah tangga, pernikahan, anak-anak, suami, istri, semua hidup dalam perkenanan Tuhan. Biar ada pertobatan terjadi dalam rumah tangga kami, suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut akan Tuhan. Diberkati dalam studi, kuliah, pekerjaan mereka. Bahkan kami percaya Tuhan menyertai jodoh anak-anak kami yang terbaik dari Tuhan. Keluarga besar kami disertai oleh Tuhan, opa, oma, orang tua, bahkan para single parent. Tuhan memberkati dan menyertai dalam damai sejahtera-Mu Tuhan senantiasa. Tuhan juga terus memberkati setiap mereka Tuhan yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, sakit karena apapun. Kalau karena kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Yesus. Kalau sakit ini terjadi karena dosa kami, ampuni, sucikan dan kuduskan kami.
bahwa kami senantiasa di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami percaya, kami meletakkan tangan kami di bagian yang sakit dan kami imani di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Terima kasih Bapa, damai sejahtera sukacita terutama kesembuhan di jiwa kami untuk selalu bersyukur. Berkati Tuhan, kami percaya orang-orang yang berkekurangan, mereka yang kelaparan, Tuhan terus memberkati dan mereka terus menjadikan Tuhan sebagai tempat sandaran. Kami percaya Tuhan terlalu banyak cara yang Tuhan sanggup lakukan untuk memelihara orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Berkati setiap mereka juga yang merindukan punya keturunan ilahi yang dari Tuhan, Tuhan akan berikan. Segala roh kemandulan kami patahkan dalam nama Yesus. Kami terus lepaskan berkat bagi bangsa Indonesia. Dalam nama Yesus dari Sabang sampai Merauke, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga Bapak Presiden Jokowi dan juga wakilnya Pak Maruf Amin. Tuhan menyertai. Tuhan juga terus memberkati Bapak untuk semua jajaran kabinet yang ada. Dan juga semua kepala-kepala wilayah mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberkati. Berkati TNI, Polri, Tuhan yang terus berjuang untuk ada di garis terdepan bagi NKRI. Terus memberkati para tim medis juga Bapak, mereka yang terus ada melawan virus corona. Kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami percaya hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Biarlah semua vaksin yang sudah sedang diteliti boleh ditemukan. Kami ikat segala roh ketakutan yang menghantui banyak orang karena corona, kami tolak dalam nama Yesus. Hidup kami di tangan Tuhan. Bahkan mereka yang terinfeksi corona hari-hari ini, mereka boleh terus keluar sebagai pemenang, bahkan disembuhkan. Kami akan mendengar banyak kesaksian kesembuhan demi kesembuhan. Terima kasih Bapak. Terus memberkati bangsa-bangsa dimanapun berada, negara-negara di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka terus ada di mesbah doa. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati segala pergumulan, masalah dari setiap mereka yang mendengarkan mesbah doa malam hari ini. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, masalah rumah tangga, perekonomian, keuangan, kesehatan dalam nama Yesus mengalami jawaban. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau menyertai mesbah doa ini mulai dari awal sampai akhir. Anugerah dan kemuliaan Tuhan boleh kami terima. Kami membuka kedua tangan dan hati kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, rumah tanggamu diberkati Tuhan. Kesehatanmu diberkati Tuhan, keuanganmu Tuhan mencukupkan semua yang Engkau butuhkan. Bahkan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaan Tuhan, dan lewat hidupmu ada banyak orang yang diberkati. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bagikan mesbah doa ini kepada saudara, temanmu supaya mereka boleh diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.